Hei, neraga kareba tumai. Alhamdulillah baik Min, pantunnya mana? Cacing tanah, cacing perut manusia. Gatal papinggangku kawe. Cerita dibuka dengan seorang dosen muda tampan pula, Jun namanya, yang baru balik ke apartemen sehabis ngajar. Ketika hendak masuk lift, tepat di sampingnya ada seorang gadis melirik-lirik yang sepertinya penghuni baru di sini. Jun sendiri sebagai seorang pengajar berpendidikan dan beretika tentu tak begitu respect dengan sikap kurang sopan gadis tersebut. Betul-betul jual mahal Jun di sini, di samping yang merasa sangat risih terus dilirik kayak direndahkan begitu. Jujur aja, jika diperhatikan sampai ke dalam-dalamnya, gadis itu sebenarnya amat cantik dengan tahi lalat lentik tepat di ujung hidung mancungnya. 그래요. Dengan pedenya si gadis melontarkan namanya Cheon Song-yi alias Nuna. Raut wajahnya yang cantik mempesona penuh kesombongan dapat menggambarkan siapa ya sebenarnya Si Nuna ini ternyata seorang selebriti papan atas yang kebetulan baru pindah ke apartemen ini. Dari sini Nuna heran baru kali ini ia bertemu dengan seseorang namun tak mengenalinya, tak minta foto bahkan tanda tangan sekalipun. Nah, begitu Nuna masih bercelote sana sini, Jun tetap tak menggubris, cueknya minta ampun, malah ia masuk ke apartemennya tanpa sepatah kata. Tercincang-cincang si Nuna dikacangin, padahal tak satupun orang di Korea tak kenal dengan dirinya. Si selebriti berparas cantik sudah membintangi beberapa drama-drama terbaik, bahkan jadi bintang termahal abad ini. Yang membuat Nuna tambah engah, kebetulan si Jun itu ternyata tetangga. Sebagai seorang selebriti pasti sibuknya bukan main, namun bagaimanapun Nuna juga tetap seorang manusia yang butuh istirahat dan kebebasan, ya kan? Termasuk meredam nyinyiran para haters. Nuna biasa mengatasi semua itu dengan menghentakkan kiri kanan badannya sambil nyanyi-nyanyi, alih-alih suaranya tembus ke kamar Jun. Sangat mengherankan bukan, padahal apartemen semewah ini sudah pasti kedap suara. Dan karena merasa terganggu dengan si tetangga baru itu Jun tak segan langsung keluar negur. Entah kenapa si Jun ini sangat sensitif terhadap suara-suara bahkan tetesan air sekalipun ditelan oleh kupingnya. Nuna sendiri sampai heran ditegur seperti itu. Sedikit beritahu perihal tim agensi Nuna, ketua Dedi namanya si manajer Gilang. Dengan jobnya yang begitu padat, Nuna sampai-sampai tak pernah masuk kuliah selama berapa bulan terakhir ini. Tepat hari ini, para reporter sudah mulai melakukan penyiaran di kampus Nuna. Sesuai rumor yang beredar belakangan, jangan-jangan Nuna hanya memanfaatkan status keartisannya hingga senaknya mau masuk kuliah. Pak Dede pun menyuruh Nuna agar masuk kampus dulu, jangan sampai citra rusak hanya karena gara-gara ini, ya kan Nah, semasuknya Nuna di kampus yang diantar oleh sahabat karibnya Lee, langsung heboh. Reporter dan ratusan mahasiswa datang menyambut, minta foto, sekalian melihat wajah cantik Nuna yang sudah berbulan-bulan tak masuk kampus. Lee setia mendampinginya. Juga sedikit beritahu perihal si Lee ini, ya bukan hanya sekedar sahabat karib Nuna, namun si Lee diam-diam telah menyimpan rasa bahkan sejak ia masih kecil terhadap si Nuna. Lalu pada saat Nuna hendak mengikuti pelajaran di kelas barunya, ia kaget sekali ketika melihat Pak dosen masuk. Ternyata itu tetangganya di apartemen, si profesor muda yang berhati dingin itu Dengan situasi yang terbilang kebetulan ini, jadinya Nuna kurang fokus belajarnya, banyakkan rasa deg-degannya. Orang yang habis ia senggol di lift tempo hari tiba-tiba ngajar di hadapannya seperti ini. Tak berselang lama proses belajar mengajar berlangsung. Jun juga baru sadar jika tetangganya yang berisik itu ternyata ada di bangku belakang, ngangguk-ngangguk. Seselesainya perkuliahan, Nuna coba datang mendekat sekalian minta keringanan tugas dengan memanfaatkan status keartisannya sekalian agar mendapat perlakuan spesial. Tapinya si Jun ini mau kalian artis, anak pejabat atau apalah, jika di dalam kampus semuanya sama rata. Pedis memang Pak Jun, harga dirinya sebagai seorang pengajar tak gampang diluluh lantahkan bahkan dari seorang artis penggoda sekalipun. Si Jun itu meski seorang dosen, tapi sebenarnya ia tidak begitu menyukai keramaian. Orangnya terbilang introvert, bahkan hanya memiliki satu orang teman saja di dunia ini, yaitu Pak Darling.
Pak Darling sendiri adalah teman berbagi cerita Jun, bahkan sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa si Jun ini telah lama hidup sebatang kara, maaf ner, anak yatim piatu. 사람들은 금방 늙고 친구 사귀기 무서워했던 이유가 Sekarang ini Nuna sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan syuting drama terbarunya. Sekalian kita juga perkenalkan artis-artis yang lain yang pakai baju bulu-bulu itu, Yura namanya, yang di samping Ina. Mereka bertiga ini kadang baku saing memperebutkan penghargaan terbaik sebagai seorang aktor atau selebritas. Untuk saat ini Nuna lah yang paling fenomenal atas drama-drama yang dibintanginya, dimana itu membuat Yura merasa tersenggol dan panas. Memang mereka bertiga ini saling kenal satu sama lain, namun ada perang dahsyat di antara mereka. Lalu kini berapa hari telah berlalu, proses perkuliahan kembali berlangsung. Hari ini semua pelajar sudah diperkenankan mengumpul tugas makalah masing-masing, termasuk Nuna. Alih-alih karya makalah Nuna ini ketahuan fake oleh Jun, Nuna ketahuan telah menciplak dari semua isi makalahnya, mulai dari kata pengantar hingga bab terakhir. Akhirnya yang mendapat nilai 0 dari Jun. 복사에 붙이기 절대 안 됩니다. 애로 베꼈네요. Bayangkan bagaimana malunya Nuna di sini, apalagi nilai 0 makalahnya itu sudah tersebar di media sosial beriringan dengan nyinyiran para netizen. Langsung dikoyok-koyok pusing tuh si Nuna ner. Memang pada awalnya ia tak peduli tahan banting terhadap komentar-komentar negatif netizen, namun kali ini agak membuatnya sedikit malu dari nilai 0-nya yang heboh itu. Dalam kondisi ini, kita juga tidak bisa menyalahkan Jun dengan sikap profesionalnya yang elegan itu, ya kan? Jun hanya menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur. Hal yang paling dibenci Jun itu yaitu korupsi serta orang-orang yang doyan makan gaji buta. Untuk saat ini Jun hanya fokus dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar, ya tak memusingi hal-hal yang lain, apalagi gosip-gosip tetangga. Buktinya Jun tetanggaan dengan Nuna, si artis terkenal itu. Namun ia tak peduli, bahkan dari awal ia tidak tahu jika si Nuna itu ialah artis terhits saat ini. Nah, ketika Jun lagi nyantai mikirin hidup, tiba-tiba telinganya goyang-goyang. Dari luar seseorang mengotak-atik tombol kode pintunya. Ternyata itu si Nuna. Ia lagi mabuk parah mengira ini pintu kamarnya. Nuna yang sudah tak bisa mengontrol diri langsung terbang masuk ke sofa Jun baring. Jun malah dibuat repot jadinya mengurus pemabuk seperti ini nar. Dadah. Sehabis menutup pemandangan itu, tiba-tiba ada panggilan masuk ke handphone Nuna. Itu dari Lee. Kaget si Lee, teleponnya dijawab oleh pria, padahal Jun hanya sekalian memberitahu agar ia cepat kemari menyingkirkan beban itu dari apartemen. 치워? Dibawalah Nuna ke kamarnya ner. Lee yang sedari dulu menyimpan rasa ke Nuna pun pelan-pelan memanfaatkan momen langkah tersebut. Nuna tak seberdaya begini, Lee perlahan mulai nyosor untuk alih-alih malah digampar. Jun dari sebelah terkekeh-kekeh mendengarnya. Entah kenapa pendengaran si Jun ini sangat tajam. Lalu di esok harinya Jun tak sengaja menemukan dompet Nuna ketinggalan di ruang tamu. Ketika Jun membuka dompet tersebut, ia begitu kaget melihat foto keluarga Nuna. Kenapa? Sebab foto kecil Nuna itu sangat mirip dengan orang yang sempat diselamatkan Jun beberapa puluh tahun yang lalu dari kecelakaan mobil. Situasi ini benar-benar mengganggu pikiran Jun. Ia pun langsung terbang mencari Nuna guna untuk memperjelas semua ini. Sementara Nuna sendiri ternyata sedang adu mulut dengan Yura di ruang make up sana. 여기 어떻게 온 거예요? Saat semua balon tiba-tiba pecah bersama Nuna dibawa kabur oleh Jun, sontak seisi ruangan ini shock dengan hal ajaib itu nar. Seolah-olah ada reaksi dari luar. Aneh sekali, entah itu ulah atau amarah dari Jun atau bagaimana. Yang pastinya Jun sekarang terlihat membawa Nuna ke atap gedung. Entah kenapa Jun seagresif ini, Nuna sendiri sampai bergetar dibuatnya. Emangnya orang yang Jun selamatkan kala itu apa benar si Nuna? Kenapa wajahnya begitu mirip? Nuna yang bingung dengan situasi yang membingungkan ini juga pasti tak bisa memberikan jawaban apapun kecuali 그 여자일 리가 없지. 천송이잖아요. sepulangnya Jun di apartemen sebelum berbaring, biasanya ia menyempatkan diri ke ruang rahasia miliknya ner.
Di dalam sana ada banyak buku-buku termasuk buku-buku kuno, salah satu kesukaan Jun sendiri. Entah dari mana Jun mendapatkan barang-barang antik tersebut yang bahkan usianya sudah diperkirakan sekitar 400 tahun bertepatan dengan zaman dinasti Joseon. Sebenarnya Nar, dari awal jika kita amati si Jun ini penuh tanda tanya besar, mulai dari kepekaannya terhadap suara. Yang paling aneh tuh kenapa bisa ia memiliki apartemen semewah ini yang hanya bisa ditinggali oleh para konglomerat dan artis-artis papan atas tentunya. Jun sendiri padahal hanya bekerja sebagai seorang dosen tak memiliki usaha sampingan. Tiba-tiba aja perut bagian bawah Nuna sakit sekali karena sudah tak bisa ditahan. Nuna pun berusaha sekuat tenaga ke rumah sakit sendirian. Namun bertepatan sekali Jun juga keluar dari kamarnya Nar. Saya yakin Jun pasti sudah mengetahui situasi ini dari awal, cuman ia hanya pura-pura keluar dan beralasan jika sedang mau ke rumah sakit menjenguk seseorang. Nuna pun meminta tolong agar dibawa sekalian. Pendekatan kecil ini Jun lakukan untuk mencari tahu lebih dalam siapa si Nuna ini sebenarnya. Nah, setibanya di rumah sakit, sehabis dilakukan pemeriksaan ternyata usus buntu Nuna kambuh akibat stres, harus segera dioperasi katanya. Tambah stres lah Nuna, ia takut nanti lukanya membekas dan terlihat saat memakai bikini. Geleng-geleng tuh Jun mendengarnya Ner. Nah, dalam hal ini pula Nuna menyuruh Jun agar pura-pura jadi manajernya saja agar tidak ada rumor-rumor buruk yang beredar. 도맨이죠? 왜? 하지 말고 꼭 옆에 있어요. Alhamdulillah operasi Nuna berjalan lancar, dan karena dia habis dioperasi ada gas di perutnya yang harus dikeluarkan katanya. Perawat menyarankan agar pasien dibawa berjalan sampai kentut, nanti setelah itu pasien baru bisa merasa lega, ya kan? Nah, meski ini berat bagi Nuna, apalagi ya seorang selebriti, image-nya selangit, tapi tetap harus dilakukan demi kebaikannya. Jun pun kini telah memapahnya keliling rumah sakit. Sebisa mungkin bunyi yang hendak keluar itu lebih bersahabat. Ternyata buah dada prok. Untung-untung bau bunga matahari. Singkat kisah Nar, Nuna akhirnya sudah pulih kembali. Ia sudah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Begitupun dengan Jun sendiri. Siapa sangka Nuna dan Yura tahu-taunya baku gas lagi. Si Yura ini dari awal seperti memiliki dendam pribadi terhadap Nuna. Dari sini terdengar jelas dari mulut Nuna jika dirinya cukup jijik menghadapi sikap Yura yang kekanak-kanakan begitu. Nuna juga memberitahu sutradara dari manapun pasti akan memilihnya sebagai pemeran utama. Sedikit sombong Nuna menyampaikan itu Nar, lalu pergi. Sampai tibalah saatnya pesta meriah digelar pada sebuah kapal pesiar. Ini adalah pesta pernikahan anak pengusaha kaya raya yang dihadiri oleh artis-artis papan atas termasuk Yura. Bahkan Nuna juga datang ke sana. Jun sendiri hanya bisa menyaksikan pesta meriah itu dari balik kaca, termasuk melihat Nuna di sana. Sebenarnya Jun di sini sudah memiliki firasat buruk jika bakal terjadi hal mengerikan di kapal mewah tersebut. Nah, tepat 60 jam kemudian, ketika Jun baru pulang mengajar, ia kaget mendengar berita jika selebriti papan atas bernama Yura dinyatakan hilang. Sudah 2 hari lebih proses pencarian, namun mayat Yura belum ditemukan juga, sementara mayat-mayat yang lain sudah berhasil dievakuasi. Kejadian ini sangat janggal sebenarnya Ner, dan sementara terus dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian. Apa memang Yura bunuh diri sesuai rumor yang beredar, ataukah malah dibunuh oleh seseorang, ya kan? Ini masih jadi tanda tanya besar. Tim penyidik si Cupli sudah garuk-garuk kepala akibat kasus yang rumit ini. Nah, pada saat tim penyidik melihat rekaman suasana di kapal pesiar sebelum Yura dinyatakan menghilang, Yura terlihat sedang bersebelahan dengan Nuna tepat di tepi kapal. Lalu adapun orang terakhir yang meninggalkan kapal mewah itu sangat jelas si Nuna dengan Silly. 추정 시각이 어떻게 됩니까? 크루즈를 빠져나간 사람이고요. Atas kejadian ini banyak orang yang menghubung-hubungkan kematian Yura terhadap Nuna, apalagi melihat video yang beredar di internet saat ini Nar. 악화되고 있고요. Ternyata saat Nuna ngomel menggerutuk ke Yura di ruang make up kala itu, alih-alih direkam oleh seseorang tak dikenal. Itulah mengapa sangat wajar jika banyak kalangan yang beropini kalau Nuna lah yang membunuh si Yura di kapal mewah itu akibat persaingan yang keras. Bahkan sekarang ini para fans Yura sudah mulai menyerang sosial media Nuna. Nuna yang baru bangun tiba-tiba mendengar kabar buruk ini dari manajernya Gilang pun langsung diremuk-remuk kekhawatiran. Nuna berusaha kabur dari serbuan wartawan itu, namun jalur pelarian sudah lumpuh semua Ner. Beberapa dari mereka sudah naik lift, beberapa sudah naik tangga. Nuna bingung mau mengamankan diri kemana.
Sampai tak lama Jun terlihat membuka pintu, Nuna pun langsung nyosor ke dalam diselimuti kepanikan bertepatan dengan lolosnya para wartawan itu depan apartemennya Nuna. Oh, J. Dainer. 아니 이게 무슨 Nuna merasa ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi para wartawan. Ia pun sangat-sangat memohon ke Jun agar diberi tumpangan sampai mereka semua meninggalkan tempat ini. Melihat wajah Nuna panik seperti itu, Jun akhirnya ngerti dengan kondisi. Saat tak begini dengan betina, tentu Jun selalu mengantisipasi godaan maut si setan. Bahkan ketika Nuna mengajaknya makan bareng, Jun juga nolak. Sejauh ini Jun memperlakukan Nuna seperti ner, cuman hanya mau mencari tahu tentang Nuna lebih dalam lagi. Ada keraguan yang belum terpecahkan di sana. Nah, seselesainya mengisi perut, Nuna mencoba naik tangga. Nuna penasaran apa yang ada di atas sana. Alih-alih yang malah terseret masuk ke ruang rahasia Jun. Ruang yang begitu elegan dipenuhi barang-barang antik. Nuna sendiri sampai pelangak-pelongo ada di sini tanpa ia sadari jika di balik ruangan inilah terdapat jawaban besar siapa si Jun itu sebenarnya. 마지막 3개월의 기록. 뭐야? Kaget Nuna diciduk, namun yang jadi pertanyaan besar kita di sini sebenarnya yaitu catatan Jun barusan yang berbunyi catatan tentang waktuku di bumi 3 bulan terakhir. Wah, siapa Jun sebenarnya ya Nar? Melihat Nuna lancang begitu, Jun pun langsung mengusirnya. Tahu-taunya wartawan masih stay di luar. Penuh totalitas mereka menunggu Nuna keluar kandang, namun bagaimanapun tentu Nuna tak akan keluar menghadapi mereka karena bisa-bisa digoreng hidup-hidup. Dari sini Jun mencoba bertanya serius ke Nuna apa memangnya tidak melakukan hal itu ke Yura. Kaget Nuna mendengar pertanyaan itu, seakan-akan ia telah dituduh. Hanya karena popularitas Nuna tak sampai hati membunuh seorang lain, cuman memang dari dulu Yura lah yang selalu menganggapnya musuh. Menetes air matanya Nuna menyampaikan kejujuran hatinya. Di sampingnya juga memberitahu Jun satu hal yang ia lihat di kapal sebelum kejadian. Ia melihat Nuna sedang ngobrol dengan seorang pria di salah satu ruangan. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu Jae, kakak dari Silly. 들어가자. 말을 알지. 이게 나름이지 뭐. 그게 마지막으로 본 거였고. Setelah mendengar semua itu, entah kenapa kepala Jun tiba-tiba terlihat berat. Ia seakan-akan sedang menghubungkan kejadian satu ke kejadian yang lain dalam otaknya untuk mengungkit motif sesungguhnya atas tuduhan-tuduhan yang dipusatkan ke Nuna. Di balik sikapnya yang dingin, cuek dan pendiam, namun ia seakan terlihat selalu mengawasi Nuna dalam hal apapun. Entah si Jun ini menyimpan gairah tersendiri terhadap Nuna atau bagaimana Ner. Yang paling aneh tuh ketika berita dihebohkan dengan penampakan tiba-tiba dari sebuah UFO di langit sekitaran Guan Uamun, di mana banyak warga kota yang menyaksikan hal itu. Dan entah kenapa Jun begitu antusias melihat beritanya. Nuna sendiri sampai heran ditengok. 뜻을 모르나? 길이 돕고 살라고. Nah, daripada memperdebatkan hal yang tak masuk akal itu Nuna pun mengajak Jun keluar ke serambi cari angin sekaligus bicara-bicara lepas. Dari sinilah lahan perlahan kekeraban mereka semakin terbangun. Sekalian Nuna juga memberitahu salah satu alasan utamanya kenapa ia memilih tempat ini. 저게 잘 보이잖아. 있었는지 오늘 처음 알았네. 그게 나고. 무려 12년이 걸렸거든. Di samping para wartawan di luar sana ternyata masih stay, bahkan mereka sudah memesan pizza persiapan bekal ke depannya. Wadidaw, jadi selebriti itu repot ternyata ya Ner. Tak seindah yang kita lihat di sosial media. Ini Nuna salah satu contoh besarnya. Untung-untung si Jun mau menampungnya. Kalau tidak ya sudah dilipat-lipat wartawan, apalagi dari fans-fans Yura. 감성들이 예민해서. Di esok paginya ketika Pak Darling datang ke tempat Jun, ia malah kaget melihat sesuatu dari atas sofa. Pak Darling salah paham. Ia mengira jika dua orang itu sudah asik melakukan hal yang menggeliat di bawah bulu. Padahal tidak. Jun dan Nuna hanya sekedar bertengkar karena suatu hal. Dari sini Pak Darling juga heran bisa-bisanya artis papan atas ini ada di apartemen Jun, ya kan? Lalu setelah dicek baik-baik, akhirnya wartawan di luar sana nyerah. Mereka sudah pada balik. Di samping pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan atas kematian Yura yang janggal itu. Nah, lalu ketika Yura sudah mau balik ke apartemennya, malah kakinya tertusuk beling akibat terlalu barbar.
가만히 있어. Nah kalau boleh jujur, si Jun ini sebenarnya agak mengur orangnya ner. Di balik sikap cueknya itu tersimpan kekhawatiran besar. Ia melarang keras Nuna balik ke apartemennya sebelum kakinya diperban. Nah nanti setelah Nuna pergi, kelihatanlah aslinya si Jun. Tak terelakkan ia terlihat sedang diremuk-remuk sepi. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना नाम अपना. Sampai di suatu malam ketika Jun hendak keluar membeli sesuatu, ya kebetulan melihat ada seorang pria berbadan tinggi di basement dengan gerak-gerik yang mencurigakan hendak naik ke atas. Jun merasa ya pernah melihat orang itu di suatu tempat namun entah di mana. Nah begitu Jun keluar, pria itu juga sudah naik dengan penuh sikap waspada. Ternyata itu si Jainer. Niatnya mau datang bertamu ke Nuna. Dan karena memang dua orang ini cukup kenal, tentu Nuna tak begitu khawatir didatangi seorang pria malam-malam begini. Lagian si Jai ini saudara dengan si Lee, ya kan? Itu Nar yang naksir parah dengan si Nuna. Alasan Jai kemari ingin memastikan apa kondisi Nuna baik-baik aja sehabis insiden di kapal. Namun jika dilihat dari gerak-geriknya, si Jai ini sebenarnya sangat mencurigakan. Ia seperti sedang menjalankan misi rahasia terhadap Nuna. Bahkan bisa jadi dialah penyebab kematian dari Yura sendiri, ya kan? Tapi karena kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang konkret, maka kini yang ada hanyalah kecurigaan. 거기서 뭐해요? Setelah sedikit menyeduh kopinya, Jai pun pamit. Ia tak sengaja bertemu adiknya Lee yang juga mampir ke tempat Nuna. Sedikit beritahunya, dua saudara ini sebenarnya bukan orang biasa, ia adalah putra konglomerat dari perusahaan raksasa S dan C. Itulah mengapa emaknya Nuna kegerangan ingin menjodohkan anaknya dengan si Lee ini. Namun untuk saat ini seharusnya Nuna jangan dulu fokus dengan dunia percintaan, ya kan? Sebab sudah jelas-jelas ada masalah yang lebih besar, yaitu tuduhan serius atas kematian Yura. Dan karena ini semua semakin membuat Nuna stres, ia pun datang ke manajemen untuk memutus kontrak. Terbelalak tuh maknya Nuna ner, sebab penghasilan dari mana jika memutus kontrak seperti ini, ya kan? Namun mau bagaimana juga, keputusan Nuna itu sudah bulat. Untuk saat ini ia mau fokus ke perbaikan mentalnya dulu. Di samping ia berusaha membuktikan jika dirinya sama sekali tak bersalah, melainkan ada dalang yang tersembunyi di balik kematian Yura itu. Sampai di suatu waktu pada saat Nuna ke kampus, ia baru mau parkir mobil, orang-orang sudah pada datang berkerumun kayak semut menemukan setitik gula. Nuna sendiri sudah bingung apa yang harus turun menghadapi mereka atau bagaimana. Nah ketika Nuna sudah keringat dingin, bingung mau ngapain, lagi-lagi Jun datang menenangkan para wartawan itu ner, dan menyuruh Nuna agar segera keluar dari mobil. Kata Jun, buat apa menghindar jika memang tak bersalah? Keluarlah si Nuna. Jun pun cepat-cepat membawanya pergi. Lalu yang aneh di sini tuh ketika para wartawan mau mencepret, tiba-tiba kamera mereka semua rusak. Dapat disimpulkan bahwa si Jun itu pasti bukan orang sembarangan. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang ia tawarkan pada kita ner. Apa jangan-jangan ia kodam si Nuna? Bercanda ner. Tapi intinya Nuna di sini sempat curhat ke Jun, katanya kenapa dunia ini begitu kejam dan fana. Sudah 15 tahun Nuna hidup sebagai seorang bintang, namun dalam waktu 2 minggu aja semuanya jadi hancur. Kata Jun, ya memang beginilah hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ditusuk dari depan, kadang ditusuk dari belakang. Yang tak kalah penting, kita harus tetap selalu berpikir positif di setiap kondisi ner. Jangan gegabah dan perbanyaklah ibadah. Nah setelah memutus kontrak tersebut, saat ini Nuna benar-benar fokus ke dalam dirinya. Ia berusaha menyenangkan batin, jiwa dan raganya, mulai dari puas-puasin ngemil. Yang paling syahdu tuh kedekatannya dengan Jun akhir-akhir ini juga semakin membahana. 뭐야 그게? 이거 국물만 있고 그냥 사기당했네. 번거롭게 돼버렸어. 왜 그래? Namun yang semakin bikin penasaran itu sikap si Jai ini. Entah apa rencana besarnya dibalik sikap-sikapnya yang aneh dan misterius itu nar. Sampai di suatu hari pada saat Jun datang ke apartemen Nuna makan bersama, Nuna memberitahu jika baru-baru ini ada boneka beruang yang dikirim dari penggemar. Dan karena si Jun ini amat peka orangnya, ia pun mencurigai jika ada yang tak beres pada boneka beruang tersebut.
이게 뭐야? Wah, benar Ner. John menemukan kamera pengintai di boneka beruangnya. Dari sinilah pikiran Nuna makin kacau, siapa yang telah mengintainya seperti itu. Situasi makin memanas ketika Nuna nyaris dilabrak seseorang dari atas. Untung dengan gesitnya Jun datang sebagai penyelamat Ner. Atas situasi yang mencekam ini, Jun juga pasti tak tinggal diam. Ia akan lebih waspada terhadap bahaya-bahaya tak terduga ke depannya. Sampai di suatu malam, ternyata Nuna berhasil disekap oleh orang tak dikenal. Mereka menjebak Nuna dari dalam mobil yang habis diotak-atik untuk diceburkan ke laut agar supaya nantinya orang-orang mengira jika ini hanyalah kasus bunuh diri. Padahal